Halo teman, selamat datang kembali di channel Snack ND. Kita akan melanjutkan alur cerita film animasi Black Clover. Langsung saja. Episode 9 dimulai ketika Asta, Noelle dan Magna sampai di kawasan desa Shoshi. Tiba-tiba Asta dikejar babi hutan yang sangat besar. Sementara Magna malah beristirahat karena kelelahan setelah menggunakan sapu terbang. Noelle pun hanya melihat Asta yang kocar-kacir diburu babi hutan. Asta kaget karena babi hutan di sana sangat besar, dan sepertinya babi itu bisa menggunakan kekuatan sihir. Tiba-tiba Asta terpojok di sudut tebing. Noelle mencoba membantu, namun seperti biasa dia belum mampu mengendalikan kekuatannya itu. Alhasil serangannya malah mengenai Asta. Setelah beberapa saat Asta mengeluarkan pedangnya dan berhasil menumbangkan babi itu. Magna mengagumi kemampuan Asta, tapi tugasnya belum selesai. Magna menunjuk ke arah babi hutan yang sudah mengepung mereka. Tanpa ragu Asta maju dan membantai para babi hutan tersebut. Setelah itu mereka membawa para babi hutan itu menuju desa. Magna memikul satu babi, sementara Asta memikul 4 babi sekaligus. Tentu saja Noelle si bangsawan tidak membantu sama sekali. Sambil berjalan Magna menceritakan hubungannya dengan si kepala desa Shoshi. Nama Pak Tua itu Pak Sie dan Magna sudah berurusan dengannya sejak dia masih kecil. Desa Shoshi berada tidak jauh dari desa tempat Magna berasal. Setelah Magna mendapatkan Grimoire, dia pergi ke desa Shoshi untuk mencoba menaklukkannya. Dia menebarkan teror di desa tersebut. Namun ternyata Pak Seye memiliki sihir yang sangat hebat. Dia bisa menciptakan berbagai senjata dari sihirnya, dan selalu berhasil menghajar Magna. Sejak saat itu Magna selalu kembali untuk menantang Pak Seye. Namun Magna selalu kalah dihajar Pak Tua itu. Suatu ketika Pak Seye meminta Magna untuk mengikuti ujian masuk ke Satria Sihir. Magna awalnya tidak mau karena dia berasal dari desa pinggiran. Namun Pak Sie bisa meyakinkannya dan Magna ikut ujian itu. Dia lolos menjadi ksatria sihir dan Pak Sie sangat bangga padanya. Bagi Magna, Pak Sie lah yang membuatnya menjadi laki-laki sejati. Dan menurut Magna, selain untuk mencari uang untuk desanya, Pak Sie pergi ke ibu kota juga untuk mengunjunginya. Sayangnya mereka bertemu di meja judi, dan gaji 6 bulan Magna ludes di bawah Pak Tua itu. Selesai Magna bercerita mereka sudah sampai di depan desa Shoshi. Mereka semua terkejut melihat desa diselimuti kabut tebal. Itu adalah kabut sihir yang mampu menjebak orang di dalamnya. Jika mereka masuk menembus kabut, mereka pasti akan tersesat. Magna berpikir, tidak ada orang di desa yang mampu membuat sihir sehebat itu. Lalu dia meminta Asta untuk menebas kabut dengan pedangnya. Asta bilang dia tidak mungkin bisa menebas kabut itu, tapi menurut Magna itu kabut sihir, sehingga bisa dinetralkan dengan pedang Asta. Mendengarnya Asta langsung mengeluarkan pedangnya, dan menebas kabut yang ada di depannya. Benar saja. Kabut itu menghilang sedikit demi sedikit. Lalu Magna mengarahkan kemana mereka harus pergi, dengan Asta di depannya. Dengan perlahan, akhirnya mereka sampai di alun-alun desa. Mereka lalu terkejut melihat warga desa berada di sana. Sementara kristal es berada di atas mereka, dan siap menyerang seluruh warga. Lalu kristal itu jatuh ke arah warga. Magna dengan cepat mengeluarkan sihir api, dan menghancurkan seluruh kristal itu. Para warga terkejut dan sekaligus senang, karena ada anggota ksatria sihir yang datang. Sementara itu, ada sekumpulan penyihir yang merasa heran. Kenapa ada orang yang mampu menembus sihir kabut ilusi? Sementara Magna bergerak menuju Pak Sie yang tidak sadarkan diri. Menurut para warga kepala desa bertarung sendirian menghadapi para penyihir misterius itu. Dan sekarang para ksatria sihir langsung berhadap-hadapan dengan penyihir itu. Pemimpin penyihir yang bernama Tuan Heat langsung menyerang dengan sihir kristal es raksasa. Magna yang sudah kehabisan energi sihir pun tidak mampu berbuat banyak. Namun tiba-tiba Asta datang dan membelah kristal itu. Komplotan penyihir itu tidak menyangka akan berurusan dengan para ksatria sihir. Sementara itu Tuan Heat memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu apa yang menjadi tujuan para ksatria sihir datang ke sini. Di sisi lain Asta mencoba langsung menyerang. Salah satu anak buah Tuan Heat menciptakan sihir kabut ke arah Asta. Namun dengan pedangnya Asta mampu menghilangkan kabut itu. Melihat aksi Asta, Tuan Heat menduga pedang Asta bisa menetralisir kekuatan sihir. Dia berpikir akan sangat bahaya jika Asta mendekatinya. Asta kemudian bertanya, kenapa mereka melukai warga desa? Tuan Heat berkata, mereka yang tinggal di pinggiran sama saja seperti binatang. Dia menjelaskan tentang kasta di kerajaan Clover. Orang-orang berkemampuan sihir hebat akan tinggal dekat dengan istana. Sementara orang dengan kemampuan sihir rendah akan ditempatkan semakin terpinggir.
Artinya orang-orang yang tinggal di pinggiran adalah orang yang lemah, dan setara dengan binatang. Lalu Tuan Heat menciptakan kristal es di udara, sementara bawahannya menciptakan kabut. Mereka menciptakan serangan gabungan, dan menyerang Asta. Namun dengan bagian pinggir pedangnya, Asta memantulkan serangan itu dan berbalik ke arah Tuan Heat. Dengan cepat Tuan Heat melenyapkan sihirnya sendiri. Dia terkejut melihat Asta bisa memantulkan serangannya. Setelah itu kini Tuan Heat mencoba menyerang warga dengan kristal esnya. Asta dan Magna langsung bereaksi untuk menyelamatkan para warga. Asta memantulkan kristal es yang dia bisa, sementara Magna membakar kristal es yang datang. Namun sayangnya kristal itu terlalu banyak. Tidak sedikit warga yang tergores serangan Tuan Heat. Sementara Noelle hanya bisa diam melihat perjuangan Asta dan Magna melindungi warga. Padahal dia berasal dari keluarga bangsawan, sehingga sihirnya lebih besar dari Asta dan Magna. Namun dia malah berdiam diri tidak melakukan apa-apa. Malah Noelle mau lari, namun anak kecil meminta dia menyelamatkan mereka. Dan Noelle pun memutuskan untuk bertahan. Secara mengejutkan sihir baru muncul di Grimoire-nya. Dan tiba-tiba pusaran air datang menyelimuti mereka. Lanjut episode ke-10.